Halo teman-teman, suara Juventini sama gue Jeki. Oke, kali ini materinya adalah bagaimana Juventus mencari striker. Tapi bukan striker utama ya. Kalau striker utama udah punya Vlahovic. Striker kali ini adalah striker wakil atau striker kedua. Nggak tahu apakah nanti akan jadi super sub, dia dicadangin dan akan menggantikan Vlahovic pada saat menit-menit mungkin 70-80 pas lagi fisiknya Vlahovic drop, ataukah bermain bareng. Konsepnya nggak tahu nanti bagaimana, seperti apa vice striker ini, apakah nanti super sub ataukah main bareng. Tapi yang pasti Juventus lagi sedang mencari super sub atau vice striker. Namanya banyak yang beredar dan banyak di media-media Itali, di jurnalis-jurnalis Itali menyebutkan nama-nama, dan ada beberapa nama yang gue angkat kali ini. Kali ini gue angkat ada 5 nama ya. 5 nama itu adalah Giovanni Simeone, Luis Muriel, Luis Suarez, ada Edin Dzeko, dan ada Mirko Arnautovic. Susah nyebutnya. Yang lucu nih Suarez nih. Suarez ini dikabarkan katanya menawarkan diri. Setelah 2 tahun yang lalu, dia itu pas waktu zamannya Pirlo yang mati ya, 2 tahun yang lalu, dia itu gagal tes ya. Karena situasinya apa ya waktu itu, gagal tes untuk menjadi apa ya waktu itu ya, di Perugia deh kalau nggak salah, tes apa gitu. Ya pokoknya Suarez hampir bersinggungan dengan Juventus untuk masuk menjadi pemain Juventus. Kali ini Suarez menawarkan diri lagi. Ada Edin Dzeko. Edin Dzeko ini posisinya terancam karena Lukaku sudah fix datang. Ada Arnautovic dan ada Simeone dan ada Luis Muriel. Nah, dari materi ini nanti gue akan lihat dan gue akan perbandingkan mana kira-kira yang paling baik di antara 5 ini. Manakah yang paling oke menurut data ya, dari antara 5 ini. Data yang gue ambil juga sampelnya bukan gue ngarang sendiri, dari FBref. Jadi semua data di sini hasil dari gue collect data juga ya, dari website statistik. Jadi bukan gue ngarang sendiri. Oke, kita langsung aja deh ya. Kita langsung aja kita lihat. Oke, kita lihat untuk masalah umur, kita diawali dengan kita lihat dulu nih umur masing pemain nih. Umur masing pemain ya kita udah bisa lihat ya. Yang paling muda adalah Simeone. Tapi Simeone ini ternyata nggak muda-muda banget ya. 26 tahun. Gue pikir Simeone ini masih 22 atau 21 tahun gitu. Ternyata 26 tahun. Ya jelas yang udah paling tua adalah Edin Dzeko. Dzeko tua banget ya, 36 tahun. Nggak kebayang. Main di Juve tadi umurnya udah jalan 37. Wiset, udah hampir. Ya ini disangkatan sama Messi sih, disangkatan sama Ronaldo. Ronaldo udah 37, 38. Udah tua Dzeko ya. Di bawahnya ada Suarez. Arnautovic ternyata udah tua juga, udah 33 tahun. Dan yang mau tua adalah Luis Muriel. Jadi kalau berdasarkan umur, yang masih muda adalah Simeone. Jadi kalau Juventus melihatnya dari sisi umur, Simeone di sini yang masuk kategori untuk dipilih untuk menjadi vice striker ya. Cuman ya kita nggak tahu apakah hanya umurkah yang menjadi ukuran dari sebuah vice strikernya Juventus, ataukah yang lain. Tapi gue juga ada data yang lain selain dari umur. Kita lanjut lagi, ada dari sisi harga, dari sisi cuan, dari sisi Juventus apakah harus ngeluarin duit? Jelas ya, kalau tanpa harus ngeluarin duit ya Suarez, karena Suarez yang menawarkan diri, karena dia kayaknya nggak diperpanjang sama Atletico Madrid. Nah, terus yang paling mahal ada Luis Muriel. Waduh, ini padahal sebenarnya nggak paling muda, tapi paling mahal. Ini Atlanta ngasih harga, ya gue dapatnya juga dari website Transfer Market. Kira-kira Atlanta juga masih punya harapan ya biar bisa jual Muriel lebih tinggi kali ya, gitu kali ya. Nggak ngerti deh. Tapi Muriel termasuk yang paling tinggi di antara 5 ini. Disusul tempat kedua Simeone 15 juta euro. Dan menurut gue 15 juta euro masih masuk akal lah ya. Masih masuk akal 15 juta euro dengan umur 26 tahun. Main di klub mediocre sangat masuk akal ya. Terus Arnautovic termasuk yang paling murah, hanya 5 euro atau 5 juta euro sorry. Terus yang paling murah lagi adalah Edin Dzeko. Ini kalau yang murah-murah gini seneng nih kayaknya nih Juve nih. Murah tapi berkualitas. Enggak ya.
Jadi Juventus sebenarnya ada bagusnya juga. Kadang-kadang dia memilih pemain yang harganya bagus, tapi memang kapasitasnya dan kemampuannya bagus juga. Jadi nggak selamanya ya harus cari yang murah. Nah, kalau dari sisi harga tentu yang paling mahal adalah Luis Muriel. Tapi kalau dari sisi ekonomis, ya jelas ada Suarez dan ada Dzeko. Ayo Jeffrey, kira-kira bagaimana nih strategi keuangannya? Kira-kira mau pilih yang mana? Kalau gue pribadi disuruh milih siapa? Karena gue yang buat ini, gue udah tahu sih siapa yang bagus. Katanya, udah, gue nggak usah milih di awal deh, nanti aja gue milihnya di akhir-akhir. Ya, teman-teman, biar teman-teman tahu, ini datanya udah jelas ya, transfer market menunjukkan bahwa dari sisi harga, Muriel paling mahal, Suarez dan Dzeko paling murah. Oke, itu dari sisi harga ya, atau harga pasar ya. Oke, kita lihat lagi dari sisi pengalaman. Dari sisi pengalaman, gua nggak collect data dari beberapa klub yang dia lalui atau dia sempat berlabuh karena terlalu panjang ya kalau satu-satu gue ceritakan. Gue menganggap experience itu adalah berapa banyak mereka memenangkan trofi bersama klub-klub sebelumnya. Alasannya gini, ukurannya kenapa harus trofi sih? Trofi menunjukkan kalau dia adalah seorang pemenang. Dia ada di klub pemenang dan dia seorang pemenang. Gitu loh. Jadi ya gue kasih barometernya itu supaya gampang aja. Karena kalau pengalamannya adalah harus gue ceritain satu-satu klub, kita habis nanti waktunya menceritakan profil satu-satu ya. Jadi gue ambil intinya aja adalah pengalaman membuat mental pemenang. Tapi bukan berarti yang tidak ada trofi ini adalah pemain yang biasa aja. Bisa jadi dia masih ingin lapar atau bisa jadi masih punya rasa penasaran bahwa gue belum punya trofi nih atau trofi gue masih minim. Jadi gue pengen memberikan sesuatu yang terbaik buat karir gue gitu mungkin. Oke. Simeone ada 3 trofi. Kira-kira di mana trofinya? Waktu dia di Argentina, waktu dia bersama masih River Plate, dia ada 3 trofi. Kalau nggak salah juara Liga di sana. Nah, Arnautovic. Nah, banyak yang penasaran ya. Arnautovic ini kan main di Bologna. Sebelum main di Bologna dia main di Liga Cina. Sebelum main Liga Cina dia main di Liga Inggris. Penasaran ya? Ini trofinya dapat dari mana? Karena sebelum ini Arnautovic mainnya di media terus. Ternyata dari Inter Merda. Jadi data yang gue lihat, Arnautovic ini 3 trofi didapat dari Inter Milan, dan Inter Milan ini waktu itu dia masuk squadnya Mourinho loh yang trouble apa trouble nih. Nah yang itulah pokoknya lah. Jadi dia masuk di squad itu, jadi Arnautovic merasakan bersama Merda trofi, walaupun mungkin waktu itu dia bukan pilihan utama ya. Waktu itu dia mungkin usianya masih sangat muda. Kalau ditarik mundur adalah 12 tahun yang lalu, sekarang umur 33 tahun, ya jelas usia dia waktu itu masih 21 atau 20 tahun. Jadi memang masih sangat muda. Tapi itu tercatat bahwa dia ada di tim itu, gitu. Nah, Luis Muriel paling mahal tapi tidak ada pengalaman menang. Maksudnya tidak ada pengalaman juara. Nah, harusnya Muriel di sisi ini sih harusnya sudah punya minimal 1 trofi lah. Sudah usia 31 tahun soalnya. Tapi nggak masalah, bisa saja Muriel kalau nanti dibeli pun sama Juventus, dia malah pengen menunjukkan dan ingin, ini terakhir kalinya nih, gue bisa punya kesempatan merasakan gelar, gitu kali ya. Suarez udah paling jagoan ya di sini ya, kalau untuk experience-nya. Yang dijual dari Suarez adalah experience. Ya ini jelas, 18 trofi, gila. Dzeko juga nggak dikit, ada 8 trofi, dia juara Liga sama City, terus juga kemarin dia juara Coppa Italia, juara Super Italia. Jadi Dzeko nggak bisa dibilang sedikit dan dia berpengalaman. Jadi yang tua-tua menunjukkan punya pengalaman. Gitu. Oke, itu dari sisi experience udah jelas ya, pasti pilihannya kalau nggak Dzeko, Suarez. Kalau kita mau pilihnya adalah experience. Tapi apakah experience menjadi ukuran dalam sebuah fast striker? Belum tentu. Kita lihat dulu data selanjutnya. Oke, kita lihat data selanjutnya. Data selanjutnya mengenai total match. Nah, total match di sini yang paling terbaik adalah Dzeko. Dzeko berarti diandalkan di musim kemarin. Ada 49 games. Selebihnya ya dibagi-bagi ya. Ada Suarez, ya ada Simeone. Jadi yang terbaik adalah Dzeko. Berarti Dzeko ini mesinnya masih panas nih. Mesinnya masih panas dibanding yang lain.
Kalau yang lain nggak sebanyak gamesnya dari Zeko, karena Zeko kan mungkin sampai final Coppa Italia, walaupun dia nggak sampai UCL, nggak sampai lolos grup, tapi dia main paling banyak di sini. Jadi ini teman-teman, total match yang paling banyak yang kemarin Persibnya masih panas adalah Zeko. Selebihnya mengikuti ada Suarez, ada Simeone, habis itu ada Muriel, dan habis itu Arnautovic. Ternyata Arnautovic gamenya nggak banyak. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini adalah tentang gol. Sip. Nah, golnya ya kenapa tadi Zeko murah, golnya paling banyak. Ya 17 gol. Ya luar biasa sih untuk ukuran usia 36 tahun, produktif 17 gol. Jadi gue rasa ini bukan hal yang mudah ya buat seorang pemain yang sudah berumur. Terus yang paling rendah Suarez. Nah, Suarez nih kayaknya menandakan kalau dia sudah berumur. Terus di pertengahan bersaing antara Muriel dan Arnautovic. Jadi di sini si anak muda memimpin bersama yang paling tua juga, yaitu Simeone dan Zeko sama-sama mengemas 17 gol. Jadi kalau dari sisi produktivitas mereka berdua layak untuk diperhatikan atau dikatakan bisa dinilai untuk ya oke, gitu, kita rekrut mereka berdua gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke habis gol biasanya adalah assist. Nah, assist yang paling the best ada Muriel. Di sini mungkin udah mulai kebaca Atlanta atau transfer market menghargai dia yang paling mahal di antara 5 pemain ini. Waduh, paling tinggi ya statistiknya Runit Muriel 9 assist ya, disusul sama Zeko lagi. Ya, Zeko selain golin selain assist juga. Nih ada apa ini, pemain tua kok masih pada gacor-gacor. Tapi tidak selamanya pemain tua masih gacor. Terbukti Suarez tidak gacor. Dalam hal ini tadi asisnya juga golnya sedikit, asisnya juga sedikit. Gitu loh. Arnautovic bukan orang yang bisa mampu melakukan asis ya. Jadi kalau kita beli Arnautovic sudah pasti kita tidak mendapatkan servis asis dari Arnautovic. Kalau Simeone ya di antara yang terbaik ya, di antara Muriel dan Zeko dan di antara Arnautovic dan Suarez. Jadi dari sisi asis, kalau di sini memilih striker hanya untuk menjadi pelayan Vlahovic nanti, berarti pilihannya bukan Arnautovic. Jadi pilihannya mungkin bisa ke Muriel, bisa ke Zeko gitu. Oke, kita lanjut lagi. Habis assist. Nah, expected goal. Selalu ya dalam pendataan analisa football atau analisa sepak bola, XG atau expected goal ini selalu masuk dalam kategori pemain yang bagus atau pemain yang berbahaya. Jadi expected goal ini gue selalu ulang adalah situasi dan posisi dalam situasi dan posisi pemain dalam melakukan shoot ke arah gawang. Ya, jadi situasinya apa nih? Situasinya dijagakan, situasinya apa kosong, situasinya apa lepas dari kawalan, apakah hasil dari umpan terobosan gitu loh. Dan setiap situasi itu dinilai gitu, ada rumusnya. Dan posisi ngesutnya, apakah di luar kotak penalti, di dalam kotak penalti, manakah yang paling mengancam posisi ngesutnya? Habis itu kanan atau kaki kiri gitu loh. Jadi semua dihitung dalam expected goal. Jadi situasi dan posisi dalam mengesut yang bisa akan berefek membahayakan atau mengancam dan membuat gol ke gawang lawan. Dan yang paling berbahaya dan yang paling mengancam, yang paling ngeri di depan gawang ternyata adalah Zeko. Waduh, nih Zeko nih tua-tua tapi ya ternyata Merda nggak salah pilih juga beli Zeko kemarin. Yang dia paling mengancam. Yang paling mengancam kedua adalah Arnautovic, termasuk yang paling tinggi. Arnautovic tinggi, jadi ngeri-ngeri sedap juga nih Arnautovic depan gawang. Berarti kalau Arnautovic kalau dibiarin sendirian atau gak diperhatikan lebih ini gawat juga nih sebenarnya nih. Terus ada lagi Ada lagi Suarez termasuk berbahaya.
sama dia dengan Simeone. Terus ada juga Luis Muriel. Luis Muriel juga termasuk berbahaya. Jadi ada mereka itu. Oke, jadi itu dijelas ya bahwa yang paling berbahaya dan paling mengancam dan yang paling mengerikan adalah Dzeko di depan gawang. Jadi teman-teman di sini bisa menilai bahwa kalau kita membeli Dzeko pada saat ini, mungkin 1 musim 2 musim ke depan pasti cocok untuk menjadi vice strikernya Vlahovic. Oke, kita lanjut lagi. Yes, kalau tadi adalah berbahaya mengenai shoot yang mengarah pada gol, hari ini adalah tentang bagaimana assist yang bisa berpeluang kepada gol atau berpeluang kepada shoot on target. Jadi assist yang membahayakan, situasi dan posisi assist yang membahayakan dan mengancam mengancam musuh lawan. Muriel ternyata menunjukkan kalau dia adalah layak untuk dihargai segitu. Muriel paling tinggi statistiknya dibanding yang lain. Nomor 2-nya ada Dzeko lagi, gila ya. Terus Arnautovic juga termasuk asisnya mengancam, tapi menarik ya, jumlah asisnya dikit, tapi asis mengancamnya banyak. Berarti apa teman-teman? Berarti gini, berarti tim boloknya striker lain atau teman-temannya Arnautovic yang lain itu geblek-geblek untuk mencetak gol. Buktinya asisnya nggak dihitung gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kan tadi kan asisnya si Arnautovic rendah ya, cuma 1. Tapi di sini data ini menunjukkan asisnya dia itu tinggi atau asis mengancamnya tinggi. Berarti dia mampu melepas asis kepada pemain striker lain atau pemain tengah lain, tapi pemain tengah dan pemain lain itu tidak mampu mencetak gol. Itulah klub mediocre. Ya data-data mediocre kan pasti begitu ya. Oke. Yang paling rendah di sini ternyata yang paling mengancam untuk memberikan asis adalah Simeone. Ya, jadi kalau untuk Simeone tapi asisnya udah bagus, jadi mungkin lebih efisien aja sih kalau gua ngeliatnya Simeone. Oke, nah total shoot, wih di Muriel galak nih Muriel. Selanjutnya lagi kita ngomongin shoot creation. Sekarang adalah shoot creation. Shoot creation ini adalah tentang penetrasi ya. Jadi sebuah penetrasi, sebuah visi bagaimana dia menciptakan sebuah peluang shoot.
Ya entah itu menciptakannya lewat kreasinya dia sendiri, gocek-gocek, atau kreasinya dia bermain umpan 1-2 nantinya dengan pemain sayap Juventus yang lain, atau dia ngambil keputusan shoot jarak jauh. Itu semua adalah tentang bagaimana dia menciptakan visi dan misi untuk shoot ke arah gawang ataupun tidak. Jadi di sini yang terbaik adalah Muriel. Jadi Muriel sangat membahayakan, ya, membahayakan. Tapi kalau mau main efisien dan efektif ya belum tentu. Tapi kalau ngomongin membahayakan, fix membahayakan. Kenapa? Expected goalnya tadi tinggi, shoot creation-nya juga tinggi. Jadi membahayakan banget. Jadi kalau kita pengen punya daya gedor yang membahayakan, Muriel jawabannya. Tapi kalau ingin membahayakan dan efisien, Dzeko jawabannya. Gitu loh. Oke, yang paling rendah ternyata Suarez. Jadi kayaknya Suarez memang sudah tua. Jadi gue nggak berharap nih kalau Suarez deh, karena sudah menandakan dirinya sudah tua. Data ini menandakan kalau Suarez sudah tua. Terus ada juga Arnautovic juga termasuk juga membahayakan. Simeone ternyata nggak terlalu punya inisiatif untuk menciptakan gol ya. Shoot creation-nya juga sedikit gitu loh. Jadi ini the best shoot creation-nya, the best-nya adalah Luis Muriel. Oke, shoot creation sekarang adalah goal creation. Goal creation ini tadi suatu kreativitas, suatu penetrasi yang mengarah pada shoot. Kalau ini adalah suatu kreativitas atau penetrasi yang mengarah kepada hasil goal. Kalau tadi adalah sebuah peluang, kali ini adalah sebuah goal. Ya tetap Muriel ya. Karena nggak mungkin dong lu banyak bikin peluang tapi lu nggak bisa golin, itu kayaknya aneh. Jadi wajar lah, data ini pasti berbarengan. Nah, yang paling kita agak-agak perhatikan adalah Suarez ternyata efektif banget di sini. Dia penetrasi untuk membuat peluangnya sedikit, tapi dia dalam menciptakan golnya gede. Berarti apa? Berarti Suarez ini pinter nyari posisi. Suarez ini pinter mendapatkan passing gitu loh. Jadi dia pemain yang pintar mendapatkan ruang sehingga dia bisa bikin gol. Karena shoot creation-nya dikit, tapi goal creation-nya besar. Bisa jadi kan dia tinggal nyebokin doang, tinggal sundul doang, tinggal shoot aja gitu loh. Jadi dia bagus untuk menciptakan gol ya. Tapi kalau untuk daya gedor gitu loh, karena kan dalam 90 menit bisa jadi kita nggak mungkin punya satu peluang, harus banyak peluang untuk mendapatkan gol. Ya kalau dilihat dari Simeone dan Arnautovic yang paling rendah di sini bersama Suarez. Cuman tadi kita akan lihat perbedaan sedikit antara Suarez shoot creation-nya kecil tapi goal creation-nya tinggi gitu. Oke, nah pada dasarnya striker tadi tugasnya udah selesai tentang shoot dan tentang gol. Ya, tapi ada tambahan dari striker yang bisa untuk menambah kinerja tim, yaitu adalah tentang passing. Passing di sini yang paling bagus adalah Muriel. Muriel banyak melakukan passing. Kenapa Muriel mendapatkan banyak passing? Berarti Muriel di sini mobilitas. Itu satu. Kedua, Muriel mampu menciptakan ruang karena passing bisa terjadi kalau dia ada ruang untuk dipassing. Ketiga, bisa jadi dia jemput bola. Karena walaupun dia di depan, tapi bisa jadi dia jemput bola ke bawah untuk mendapatkan passing. Jadi, Muriel bagus dalam mendapatkan dalam jumlah passing karena dia melakukan 3 hal itu pasti kan. Gitu. Paling rendah Simeone. Simeone berarti menunggu di sini. Tidak banyak passing. Ya. Kedua Arnautovic. Ternyata Arnautovic ternyata tinggi juga. Berarti Arnautovic nggak bisa diem orang yang mobilitas. Dzeko termasuk menunggu. Ya, Dzeko termasuk pemain yang memakai pikiran ya kalau bermain bola ya, tidak terlalu banyak mobilitas. Termasuk juga Suarez juga menunggu. Jadi Suarez di sini tidak terlalu mobilitas, makanya passingnya rendah. Jadi yang paling banyak mobilitas, yang paling bisa mencari ruang, yang paling mau jemput bola adalah Muriel. Makanya jumlah passingnya banyak. Gitu. Oke. Terus kita lihat lagi adalah, nah, karena jumlah passing yang banyak tadi yang dilakukan sama Muriel, pertanyaannya satu, lu passing kira-kira akurat nggak? Jangan-jangan lu passing melebar, lu passing ketinggian, lu passing bolanya kekencengan, lu passing di blok lawan. Jadi yang passingnya akurat, yang passing nyampe ke temen, ternyata Arnautovic bagus untuk dalam urusan akurasi passingnya ya.
Nah, jadi Arnautovic di sini the best. Walaupun bedanya tipis-tipis sih sama yang lain, tapi di sini kita harus akuin bahwa Arnautovic bagus dalam akurasi passing. Jadi kalau misalkan Juventus mendapatkan Arnautovic, servis yang kita dapat salah satunya adalah tentang passing. Gitu loh, akurasi passingnya juga cukup bagus. Gitu. Oke. Terus ini gila. Dribble yang paling tinggi adalah Luis Muriel. Jadi kalau kita mau mencari striker yang punya karakter bawa bola dari bawah, atau punya karakter berani penetrasi, atau mau punya karakter yang berani untuk masuk kotak penalti bawa bola, ya penetrasi ya. Ya intinya pemain-pemain yang punya dribble tuh biasanya enak dilihat di lapangan karena dia paling banyak megang bola. Ya pilihannya adalah Muriel. Datanya menunjukkan sangat ini sekali ya, sangat jauh sekali sama yang lain. Dan pemain yang paling menunggu dan tidak mau bawa bola adalah Suarez. Paling menunggu adalah Suarez. Jadi dribble di sini adalah specialty darinya si Muriel. Jadi kalau Juventus mau mencari karakter yang mau bawa bola, mau penetrasi, strikernya penetrasi tidak menunggu bola, Muriel jawabannya. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, ini kontrol dari sebuah kontrol bola. Ini penting buat striker kontrol bola. Kenapa? Namanya striker akan menjadi target untuk dipassing. Ketika dia mau melakukan shoot, ketika dia mau melakukan passing again, hal yang pertama kali dilakukan adalah kontrol bola. Kalau kontrol bolanya nggak berantakan, kontrol bolanya ngaco, dia akan melahirkan passing yang ngaco juga, akan melahirkan shoot yang ngaco juga, akan membuang peluang gol yang ngaco juga. Jadi kontrol menjadi satu skill atau satu performa yang menentukan untuk seorang striker ini mampu mencetak gol atau tidak. Gua ambil contoh salah satu yang punya kontrol bagus dalam mencetak gol ya. Itu ada di pemain Munchen kayak Thomas Müller sama Lewandowski, bagus sekali dia kontrolnya. Gue senang lihat mereka kontrol bola, dan dari titik kontrol ke golnya itu kayak smooth banget gitu, halus gitu loh. Jadi nggak susah payah gitu loh. Nah itu disebabkan oleh kontrol yang bagus. Nah Muriel mendominasi di sini. Jadi Muriel ini sebenarnya bakat bagus ya kalau dilihat ya. Cuman why? Kenapa dia hanya main di mediocre? Gitu ya. Ya mungkin tadi jawabannya adalah di permasalahan adalah di hasil akhir. Golnya dia kan lebih sedikit dibanding Dzeko sama Simeone, betul nggak? Sedangkan Muriel dalam proses menciptakan golnya luar biasa bagus gitu. Oke, itu tadi untuk kontrol bolanya yang paling bagus adalah Muriel. Selanjutnya adalah pertarungan atau duel. Duel bisa terjadi di spot mana aja ya, nggak harus di kotak penalti, bisa di tengah, bisa masih di bawah pun, masih di bawah area pertahanan sendiri atau di depan. Tapi kita ngomongin pada saat menyerang karena ini striker. Duel di sini yang paling terbaik adalah Dzeko. Jadi Dzeko menunjukkan ya fisiknya tinggi, gede, dan dia mampu untuk memenangi pertarungan perebutan bola, duel bola udara, terus juga halangan-halangan dari tackle atau body balance-nya juga bagus. Jadi di sini kalau kita ngomongin mengamankan bola sebelum bola itu menjadi hasilnya passing atau hasilnya shooting, mengamankan bola, Dzeko lah yang paling bagus. Jadi kalau kita mau point possession, mau main menguasai pertandingan, Dzeko ini jawaban gitu loh. Yang paling rendah Arnautovic, yang paling rendah lagi Suarez rendah lagi, Muriel dan Simeone ada di kedua atau ketiga ya. Jadi kalau kita mau ngomongin position, mau menguasai pertandingan, Dzeko adalah jawaban banget ya, karena dia punya skill, performa, duelnya bagus gitu loh. Oke, apalagi kita lihat ada apa lagi. Habis ya, itu skill penting yang menunjang para striker atau vice striker yang ada di masing-masing klub yang hari ini ya. Jadi dari 5 orang tadi yang paling sering masuk nominasi terbaik adalah, bukan nominasi, yang memang sudah didata dia menjadi yang terbaik di antara 5 itu adalah Muriel dan Dzeko. Dzeko udah jelas ya, Dzeko efektif sekali, mampu menciptakan gol dan berbahaya.
Muriel jelas juga punya kemampuan karakter yang spesial seperti dribble, terus membahayakan. Memang untuk hasil akhir seperti gol tidak sebanyak sebanyak Dzeko. Simeone sangat efisien sekali. Dia tidak terbaik di mana-mana, tapi golnya paling tinggi. Sangat efisien sekali. Jadi kalau misalkan kita nggak mau habis energi, ya pakainya emang Simeone. Tiba-tiba golin, ya. Terus Suarez kayaknya nggak menjadi pilihan ya. Suarez kayaknya menunjukkan kalau dia adalah yang paling tua, selalu menunggu, ya kan. Terus dia juga, ya banyak lah tadi kita lihat data-datanya. Yang paling kita lebih lihat adalah dia tidak banyak dribble, dia tidak terlalu banyak punya peluang gol. Jadi tapi dia dalam mencetak peluang untuk mencetak golnya tinggi. Jadi dia kayaknya lebih suka dimanjakan. Ini striker sukanya dimanjakan. Jadi di usia saat ini Suarez sudah berbeda dengan waktu di Liverpool dan di Barcelona. Jadi gue nggak harap lah Suarez untuk bisa di Juventus nih, melihat data yang kayak gini. Terus untuk Arnautovic tadi bagus di masalah akurasi passing. Jadi kalau kita mau main menguasai pertandingan, salah satunya juga adalah passing. Jadi passingnya Arnautovic jadi satu barometer juga. Ya mungkin nggak sebagus Dzeko dalam menguasai pertandingan, seperti mengamankan bola, tapi paling tidak passing menjadi kunci dalam sebuah menguasai pertandingan. Jadi Arnautovic bisa jadi pilihan untuk itu. Oke, itu aja dari 5 pemain yang gua perbandingkan. Kira-kira nanti kita bisa lihat siapakah Juventus memilih 5 pemain ini, atau tidak sama sekali, yang salah. Malah nama di luar dari ini. Tapi melihatnya sih berita-berita hanya menunjukkan ke 5 pemain ini. Ya gua nggak tahu pilihannya jatuh ke siapa, tapi berdasarkan data Muriel dan Dzeko terbaik. Gitu. Jadi kira-kira teman-teman bisa nilai sendiri ya, manakah yang terbaik buat Juventus untuk menjadi pendamping Vlahovic atau menjadi rekan duet strikernya Vlahovic. Oke, gitu aja teman-teman Suara Juventini. Semoga informasi ini berguna. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ajak teman-teman Juventusnya nonton video ini. Oke, Vino alla fine, Forza Juve!